majelis misa. Iya, tuh, betul. non. Iya, memang saya misa. Tadi Romanya masih Pastor Soekarno. Udah ganti. Gerah. Weh, bukan kipas dong. Kipas kok berisik. Oh iya. Cruncing, juga ya. krangkring, Iya krangkring. juga. Telepon berarti kalau kerangkringnya. Itu dipakai buat nyanyi kali. Oh, nyanyi. Lagi yang ini nih, Not. Tapi nggak mau nggak mau Pengen dipetik aja. Buah dipetik. Keren aja ya. Yoi, nyantai aja hari ini ya. Der. Asik. Biar dramatis Masuk, Not. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke yo mesti kalah. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kamu. One, two, three, four. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke yo mesti kalah. Tak koyak-koyakku yo ora mampu. Unsaku aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada OSC. Hanya ada OAC. Nah, ini yang susah nih. Hanya ada PROJ. Projo. Aduh. Nggak usah disingkat, nggak usah dibacain juga singkatannya, itu langsung aja Projo. Iya, Begitu. tiga huruf OSC. Nih. OAD PROJO. Ini siapanya DLL aja ini. Siapanya ASN atau PNS ini? Tiga huruf semua. Aduh. Hari ini kita dihadapkan dengan 3 pria yang juga mewakili 3 kepribadian yang berbeda. Bukan kepribadian dong. Bukan ya? Bukan. Oke. Ini mungkin familiarnya ada yang bilang apa? Ordo. Tarekat. Betul. Atau apa? Jurusan. Bawa jurusan. Kampung Melayu dong. Bukan kan, kalau di sekolah kan ada kamu jurusan apa? Kamu jurusan apa gitu. Penjurusan. Nah, ini ada IPA IPS gitu kan. Kalau ini kita nggak tahu ya. Kita bakal tahu lebih dekat lagi karena ada yang bilang ordonya nih. Betul. Ordo ya, berarti ordo beda ya. Tarekatnya. Ya. Nah, kita pengen tahu apa sih bedanya gitu. Betul. Udah gitu juga kan masyarakat tahu sarwa pastur. Ya pastur mah pastur we. Cuman apa bedanya sih? Ya pastur mah dekat Surya Sumantri. Dengan Maranatha. Sama aja kali, Not. Sama aja ya. Cuman yang pastinya kalau umat juga bertanya, seringkali ya itu ini jangan-jangan nih buat yang belum tahu, ini beneran pastur atau pastur-pasturan? Oh. Ya kan ada juga yang memandangnya dari sisi negatif. Jangan-jangan pasturnya abal-abal begitu Atau kan? ada yang bilang wah ini unik banget nih. Ini pasti alirannya ke sini soalnya secara tampilan beda sendiri. Betul. Kirain tadi dari film Robin Hood. Kalau ada kan? Iya itu bukan. Yang di film Robin Hood ada pasturnya biarawan itu loh. Uji nyali. Apa ujinya? Hari Panca. Ini Hari Panca cuy. Ya uji nyali sampai mau masuk biara. Enggak semua orang berani. Iya. Dan kalau gue pikir datangnya dari ini, Dragon Ball. Kenapa gembok? Kuririn. Apakah ini memang salah satu ciri khas atau memang gaya sehari-hari aja? Sehari-hari aja. Kita kenalin nama mereka masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita mulai dari yang paling familiar dulu di antara kita semua. Yes, ada Pastur Nana. Apa kabar Pastur? Sehat, terima kasih. Jelas mewakili OSC dong dengan kalung salib Medali. yang tersembul. Ini bilangnya medali apa? Kalung sih? Kalung. 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 Oke. Ini logo OSC ya memang. Betul. Ya. Logo Merah OSC. putih.
bukan karena berada di Indonesia. Ya. memang warnanya Seluruh dunia merah seluruh putih ya. dunia merah putih. Oke, dan biasanya OSC ini akan identik dengan bajunya yang memang apa namanya Apa kayak tuh? kalau kata Pastor Elvin kayak Batman. Kenapa gitu? Penguin. Penguin. Dan ada jubahnya kayak Batman, siapa tahu bisa terbang katanya gitu kan kemarin ya kan. Atau warna khasnya apa sih? Pastor, ada nggak sih warna khas OSC itu? Mau secara jubah atau apa gitu? Nggak ada? Kalau salibnya merah putih, Salib kalau putih. jubahnya sendiri jubah putih, terus ada 3 atribut lain Oke. yang warna hitam. Warna, warna hitam, hitam ya. semuanya. Apa saja nanti kita ngobrol Nanti kita ya. ngobrol. Oke, yang kedua di sini ada yang paling beda sendiri penampilannya. Beda di acara nikahan, beda. Kalau di nikahan pakai batik cuy, sama sneakers. Hari ini mengenakan baju dinas. Ini Yoi. baju dinas ya Mas Surya? Ya, sebut aja kita jubah atau jubah harian, pakaian harian. Pakaian Oke. harian. Sehari-hari memang seperti ini kalau bertugas. Ya, kalau pas jam doa, tapi kalau untuk di kebun ya nggak pakai ini. Di cuy. kebun. Iya dong, panas dong. Iya, iya, Ada iya. Pastor iya. Setia. Yeay. Dari Ordo Agustinus tak berkasut. Agustinus tak berkasut. Iya. OAD. Oh. Enggak dong, enggak maksa. Agustinus tak berkasut OTB. Oh, itu bahasa latinnya OAD itu adalah Ordo Agustinensium Discalciatorum. Sekali lagi mau? Takutnya tadi ngasal. Kita coba kalau Oke. sama berarti beneran. Ordo Ordo? Agustinensium Discalciatorum. Oh bener. Bener ya. Jadi Ordo Agustinus tak berkasut, Tak begitu berkasut. ya. Ini Nah, tak berkasut kan bahasa Indonesia sebenarnya. Iya. Kasut itu adalah Sebenarnya Apa sih? alas kaki itu sepatu gitu kan. Ya. Tapi bukan berarti kita nyeker, tapi ya sebenarnya itu Itu istilah saja. Sketcher boleh ya? Artinya kita sketcher boleh. Pakai kan kasut, sneakers. kasut itu kan melekat di tanah ya, Iya. di dunia. Jadi kita melepaskan dari hal duniawi. Oh iya iya Nanti iya lebih mendalam iya. filosofinya bakal kita Betul, bahas ya. kita bahas. Nah, OAD. OAD. Oke. Yang satu lagi PR nih. Nah, itu kalau nyeker nggak boleh katanya. Kita coba. Iya. Kok jadi nyeker? Ya kan kita tak berkasut nyeker. Tak berkasut nyeker. Yang berikutnya ini PR nih Son. Kenapa? Projo. Ya kan suka disingkat koma PR gitu ya. Oh iya. Mama Heri apa kabar? Sehat. baik. Sehat. Masih trauma katanya datang ke rumah Noni. Baru kali ini berani lagi. Nah, logonya yang tengah ya, Projo ya. Karena Projo Bandung, jadi pakai kode Keuskupan Bandung. Oh, Projo Bandung. Ini adalah logo Projo Keuskupan Bandung. Ya. Oke. Oh, ini kalau yang dilihat tetap ada bahasa Latinnya juga ya, Pastor Heri. Ya? Moto Uskup Utilicatis in Oh, Vicem. oh, jadi yang membedakan, sorry, ini saya awamnya kan 2 kali nih. Saya umat Katolik yang awam. Sekali awamnya. Sekali. Saya 2 kali awamnya. Karena Terang misa. bukan, karena belum dibaptis, Bro. Tinggal pilih mau dibaptis sama OSC, sama OAD atau sama Projo. Tergantung obrolan hari ini kan. Oke, kalau Projo sendiri ini kan logonya tapi ikut ke Keuskupan Ya. Bandung. Tiap Keuskupan punya Projo. Oh, tiap Setiap keuskupan keuskupan punya punya Projo. Projo. Ini adalah Projo Keuskupan Bandung. Oh, jadi keuskupan lain logo untuk Projonya beda lagi. Ya, tergantung lambang uskupnya. Oh, kalau OSC mah sama berarti Moy. Sama Untuk Di seluruh dunia. di seluruh dunia. Oh, ada gimana? Oh, ada juga sama. Ya sama. Sama juga. Emang hari ini kita ngebahas logo aja kok. Enggak, udah Sudah jelas. bahas logo. Tapi sebelum itu cuma bahas logo dan juga apa namanya makan kue udah selesai. Udah selesai. Hah, kue Iya. apa Not? Itu San, sebelah kiri kamu. Ini dia. Tugas Chris buat nambahin efek. Yo, Oke, ini udah mau Natal Not. Yo, dari yang pastinya kalau mau Natal biasanya bingung mau kirim-kirim Ya. apa ya. Yang satu ini bisa jadi pilihan kita semua kalau memang mau kirim-kirim buat saudara, buat teman, buat Nodi, buat Sony, buat siapapun. Atau buat para romo yang ada di sini ya. Nah, ini adalah hampers yang bisa didapatkan. Ini adalah Hampers yang bisa Parsel didapatkan. Pekanbaru. Nah, Parsel Pekanbaru ini yang unik adalah hampers ini kemasannya seperti ini, Not. Ya, betul. Bagus sekali. Bahkan setelah digunakan untuk mengirim-kirim, kalau kuenya sudah habis, bisa digunakan lagi. Untuk Bisa untuk menyimpan aksesoris dan oke, lain-lain. kunci Nah, mobil bisa. ya. Bukan sulap, bukan sihir. Keluar kue.
Bagus. Gak cuma satu. Gak cuma satu ya. Masih ada juga kue yang lain ya. Agak dalam. Nggak apa-apa. Ada kue kedua. Nah, Karena bisa 2 tingkat nih. betul. Si Dan yang wadahnya. pastinya juga ini akan jadi kiriman yang menarik sekali Betul. buat teman-teman atau saudara ataupun Ya. juga relasi kerja yang memang merayakan Natal. Betul, ya. dan kita bisa ngelihat produknya ini langsung aja ke Instagram, ada Tokopedia, ada Shopee, ada Blibli, ada Bukalapak. ada di Parcel Pekanbaru. Parcel Pekanbaru, walaupun di Pekanbaru tapi jangan khawatir karena masih free ongkir untuk Pulau Jawa dan Sumatera selama Natal kali ini. Wow, dan kita pengen nyobain nih kuenya, langsung kita buka loh. Oh, dan kita suguhin langsung sama para Romo yang Iya. hadir. Dan silakan untuk dicicipi para Romo. Ada bedanya nggak? Siapa dulu? OSC dulu. Ada siapa tahu ada urutan. Ojo dibandingke. Ojo dibandingke. Iki podo wae. Podo bae. Kita tanya dulu nanti sambil menikmatin hidangannya ini dari Parcel Pekanbaru. Betul. Dan Ini kita sambil ngobrol sama Sambil mereka. ngobrol. Nih yang gue bilang tadi, Not, gue awamnya kan 2 kali. Iya. Buat saya dulu saya sekolah SMP Katolik. Buat saya pastor adalah pastor saat itu. Ya. Karena kan kalau di sekolah Katolik kan juga kita ikut misa ya. Ya, wajib ada, malah. betul, pemimpin misanya pastor ya pastor. Jadi belum ngeh saat itu tentang OSC kah, Projo, OAD, bahkan masih ada ordo atau tarekat lainnya ya. Nah, banyak sekali. Ada banyak berapa sekali. sih Mak, kurang lebih? Mungkin yang Yang hafal? enggak ada yang hafal nih. Nggak ada yang hafal. Ada puluhan? Karena kita tidak pernah banding-bandingin jadi enggak. Bisa aja jawabannya Pastor Nana. Tapi memang secara organisasi ini ada banyak ya, sedunia pun banyak ya. Banyak. Seperti di Keuskupan Bandung aja ada OAD, OSC, ada Projo. SMM, SMM, SSCC, SSCC. terus OP ya. Oh, susternya ya, tapi ada beberapa imam dari Keuskupan Bandung juga OP, terus diosesan sendiri, Projo sendiri, jadi udah Nah, banyak. ini ada sebutan nih, diosesan atau projo. Nah, ini apakah sama aja atau gimana sih Romo Heri? Sama diosesan kan ini imam keuskupan. Imam Kalau keuskupan. projo itu dulu istilah di Yogyakarta. Aha. Jadi nasional. Projo itu Oh, imam setempat milik gereja lokal. gereja lokal. Projo disebutnya. Kalau pemerintah mungkin praja ya. Praja. Pamong Iya, prajanya iya. gitu. Nah, Ini wajah saya jangan di zoom ya, asli saya bingung. Pelan-pelan ya mau. pelan-pelan. Soalnya awamnya 2 kali. Nah, jadi kalau saya dari dulu jadi umat Katolik, Ya. memang pertama kali mengenal pastor itu pastor Projo. Jadi Kenapa? memang Maksudnya kenal itu dari di lingkungan gereja. di paroki lu? Paroki. Oh, betul, oke. Projo dan waktu itu saya CS-nya. Waduh, CS-nya. Counter Strike kan? main Counter game. Strike. Nggak, waktu saya pertama kali melayani di gereja itu kan sebagai putra altar ya. Eh. Waktu itu pasturnya itu adalah Pastor Soekarna. Projo juga. Projo, Yang beliau sekarang tuh. di Tasik ya. Ya. Oke. Dan beliau itu Projo, seorang Projo, dan memang pastor-pastor yang ada di Santo Martinus banyaknya memang pastor-pastor Projo. Pastor Projo. Walaupun dulunya juga pernah ada ya pastor OSC yang di Santo Martinus pasti dong. Oke, artinya dari ordo ini bisa kita temukan di hampir di semua paroki sebenarnya ya. Pada dasarnya seperti atau identik, misalkan paroki di sini memang Projo semua. banyak kan Projo Banyaknya. atau OSC, memang seperti itu. Saya kira kenapa identik tadi ya, Iya. karena mungkin yang memulai di situ yang itu. Ordo itu. Yang itu. Oh, oke, Tapi oke, sebenarnya seluruh paroki di keuskupan itu milik keuskupan. Mhm. Jadi Oke. kami berkarya di situ karena atas izin uskup setempat. Misalnya OAD atau OSC berkarya di Keuskupan Bandung atas izin keuskupan setempat. Atau diminta Oh. untuk jadi pastor tamu boleh. gitu Boleh, ya. boleh. Tapi itu semua sebenarnya yang menjadi itu milik Bapak Uskup Iya. beserta dengan para imam diosesan, para projonya gitu. Oh. Kalau suatu saat kami tidak dibutuhkan, berarti kami kan bisa keluar dari paroki A, paroki B gitu. Oke. Mm-mm. Ini sebelum kita nanya, Sabar Son, gue tahu lu banyak banget pertanyaan hari ini ya. Pasti banyak pertanyaan lu hari daripada ini. kita nanya, mending kita minta jelasin dulu dikit. Boleh. Nah, jadi maksudnya gini, apa itu ordo OSC, OAD atau Projo, dan di Indonesia itu seperti apa? Apa yang menjadi ciri khas? Ini bukan pembeda ya, ciri khas dari masing-masing ordo tuh apa sih? Mungkin Pastor Setio boleh memulainya nih. Baik, kalau untuk OAD sendiri itu kan datang di Indonesia di Keuskupan Bandung tahun 2004. 2004. Waktu yang menerima adalah Monsinyur almarhum Alexander Joyo Siswoyo. Oke. Nah, kami di sini adalah membuka misi
Tapi untuk sekarang adalah rumah formasi para frater untuk belajar di filsafat. Oh oke. Rumah formasi itu maknanya apa? Nggak ngerti Jadi rumah formasi. formasi adalah rumah pendidikan para pastor. Dia benar bingung dia kan? Iya. Ya. Udah nanya lagi nih, udah bingung lagi. Jadi rumah formasi itu adalah rumah pendidikan para Frater, calon imam ya. calon Iya. imam. Jadi kami memang tidak mempunyai paroki, tapi kami tinggal di biara, di Mhm. komunitas untuk itu apa? Membimbing para frater. Oh, di Bandung sendiri di mana sih? Cisarua di 2 kilometer lah ke arah atas dari Pratista itu masih 2 kilo. Oh, jadi tetanggaan sama Pratista sebenarnya. Iya, tapi lebih dekat ke RSJ sebenarnya. Iya, Iya. Ada RSJ gede di sana. Ada kan? gitu ya? iya. Oke. Tapi kami nggak tinggal di situ ya. Iya dong. Situ, gitu. Oke. Ya, Yang menjadi ciri khas itu adalah tadi itu tempat rumah. ya. Kalau untuk OAD sendiri dalam konstitusi adalah pelayanan utama kami hidup berkomunitas. Jadi Oke. sebagai seorang biarawan, kami dulu adalah kontemplatif aktif. Jadi kita nggak boleh keluar seperti OXO. Oh, iya, Nggak boleh keluar dari biara Biara. maksudnya. Gitu. Kehidupan di biara full. Ya, tapi tahun 1592 kami diminta untuk melayani umat dengan tidak meninggalkan hidup komunitas itu sendiri. Oh, Oh, oke. tuh. Jadi tetap berkarya sebagai seorang pastor, tapi di kehidupan nyata sehari-hari sebagai masyarakat begitu. Iya, di dalam Ah. komunitas sendiri jadi masyarakat lingkungan sekitar Ya, juga. itu harus masyarakat Katolik atau masyarakat umum? Ya kalau kita dari imam ya tentunya di gereja untuk apa? Untuk umat, Umat Katolik Katolik sendiri. Tapi terutama. kita tetap menjadi relasi yang baik dengan warga Lingkungan Ya, sekitar. sekitar. Oke. Dan di Bandung sendiri ada banyak gak sih pastor OHD ini? Karena saya Mm. terus terang yang awamnya 2 kali, sekali lagi. Sering dengarnya biasanya OSC. Karena Iya. mungkin itu dia pertemanan saya, lingkungan saya. Saya lebih dapat insight-nya seperti itu. Kalau OHD banyak gak sih? Untuk Indonesianya sendiri rumah OAD baru ada saya hitung dulu ya. Oh bisa dihitung. Masih 5. 5. Masih 5 imam. Ya karena kami kan masih baru Oh, masih termasuknya baru. di Oke. Indonesia ini kan. Ah, Walaupun udah tahun 1592 ya kita di Indonesia kan masih baru. Jadi hanya Oke. baru menghasilkan 5 imam. 5 imam di 5 imam. Indonesia keseluruhan. Tiga di Indonesia. Oh sorry, 6 lah ya. 3 oh, di Indonesia, 3 di Roma Oh sekarang. nambah 1. Kirain 5. Oh sorry 500 gitu kan. 5. Oh sorry 6. 3 di Indonesia, 3 lagi studi di Roma. Roma. Mereka berkarya di Roma, nggak studi. Di paroki. Berkarya. Ya, di paroki juga. Tapi orang Indonesia. Orang Indonesia. Wow. Gitu. Bermisi. Iya, gitu. iya. Untuk parokinya sendiri di Bandung atau di Indonesia? Pastor Setio sendiri di? Saya di Biara. Oh di Biara Biara. itu tadi ya. Tidak tinggal di paroki. Tidak tinggal di paroki. Tapi kalau Diminta diminta mengisi di untuk paroki homili boleh. itu boleh. Siap. Ya. Memimpin misa pun tinggal dipanggil aja Ya. sama paroki gitu. Baik Iya. misa syukur, Iya. mau misa Seminggu. nikahan, mau misa Arwah. bisa ya. Bisa. Oh oke. Mau baptis bisa kan? Bisa. Ya, intinya mah simatupang aja. Simatupang. Siang malam tuh panggilan. Iya. Kamus barusan, kamus barusan. Siang malam tunggu panggilan. Kami siap. Oke. OAD. OAD. Secara general nih ya. Ya, Nah, Projo dulu. Projo. Boleh. Projo. Silakan Pastor Heri agak Pastor dekat Heri. sama mikrofon. Kan sama Tuhan udah dekat. Sudah jelas. Ya, sama Tuhan udah dekat. Sama mikrofon juga harus dekat. Baik. Kalau Projo di setiap keuskupan ada yang saya jelaskan tadi. Karena itu di tangan utamanya uskup. Oh, oke. Kalau merintah langsung pada imam projo dia bisa. Kalau ke imam-imam yang bukan projo dia melalui pimpinannya. Oke. Mungkin boleh sejarahnya apa? Kenapa Projo bisa langsung ke uskup itu tadi? Ada Memang- sejarahnya? Projo itu tenaga asli keuskupan. Oh, Ya. oke. Jadi, Baru tahu nih. Kalau Projo itu PNS-nya. Oh, PNS-nya Iya, keuskupan, gitu loh. bagian dari Jadi kalau keuskupan. Disebut Romo Projo tidak ada di keuskupan berarti macan ompong uskupnya. Kuasanya besar tapi nggak punya tangan. Ya, punya oh, oke, tangan. I see. Iya. Oke. Jadi tangan kanan langsung nih dari Iya. Bapak Uskup ya. Perintah langsung oleh uskup. Jadi kalau diperintah lu ke tempat A ya pergilah ke tempat Iya. A atau Untuk sebaliknya gitu. biarnya sendiri kalau untuk Projo di Bandung. Bukan, kami hanya punya seminari untuk Oh, seminari. calon pastornya. Seminari Ah. pastor terserah uskup mengutus kemana. Oh, Oke. gitu. Saya diutus ke seminari mendangin para frater. Lalu kalau yang lain di paroki, di komisi, ada yang keuskupan lain minta. Ya. Oh, Oh, gitu. diminta sama keuskupan Oh, lain. transfer pemain. Cristiano Ronaldo. Iya. Yang Leo Messi. Ada Contoh. kerjasama antar keuskupan, Ah, Kayak oke. Pastor Aloy kan di komisi ya. komisi, Komisi. dan paroki. Oh, Dek. Pastor Ya. Aloy Projo.
Projo. Ya. Oh, oke. Ada Pastor Andre di Ketapang karena Hmm. Keuskupan Ketapang minta. Oh, Keuskupan oke. Ketapang Kalimantan. Kirain Ketapang itu sore. Maaf loh, kan orang Kopo ya. Makanya saya Dengar juga Ketapang gitu. kan langsung ngek gitu kan. Sebentar, Katapang gitu. emang Martinus ada kan lagi di sana. Martinus belah sononya kan Ketapang. Udah beda keuskupan. Makanya bingung. Kaget gua. Iya. Pindah. Tapi andaikan dibutuhkan, Ya. siap untuk dipindahkan transfer pemain walaupun Ya. beda area. Ya, tapi tetap sebagai Projo Bandung. Projo Bandung. Itu ke sana. Ya. Oke, kalau ditahbiskannya dulu Pastor Heri itu di Di Santo Paulus. Santo Paulus di Kan Bandung. waktu itu udah cerita bareng sama imamatnya ya, sama trio, Pastor. iya, Terus Pastor ada Wahyu itu kan. dan Pastor Darwanto ya. Ya, trio cacat itu. Masih Iya, ingat iya. kok. Masih ingat. Iya. Kalau ini kita trio apa ini hari ini? Saya cacat sendiri sekarang. Mereka normal. Saya cacat sendiri. Gak ada yang bilang loh ya. Deklarasi yang terima kasih. Pastor Oke, Nana Pastor Nana. mewakili OSC. OSC. Ya, OSC lahir itu 12.10. Waduh, 12. Jadi sudah Berarti jam makan siang. Ya. Wah, bukan jam dong. 12.10 Pak. Tahun. Kan gak ngomong tahun. Gak ngomong tahun. Ya OSC kan lahir ngomongin- 12.10 jam makan siang Ya berarti. kali ngomongin jam. Kelahiran organisasi nggak diukur dari jam dong. Siapa tahu Pak. Lalu kan gak ngomong tahun loh. Jadi 12.10 tetapi berkutat di Eropa. Oke. Baru Pusatnya abad Eropa. 20 periode pertama Hmm. membuka diri kirim ke Amerika, kirim ke Kongo, kirim ke Indonesia. Indonesia masuk 1927. Wow, 27. 1927. Saat itu kita masih dijajah sama Belanda. Iya, Dan iya, pastor-pastor yang datang ke sini pastor iya. Belanda. Pastor Belanda. Ya. Gospel Glory salah satunya. Penyebaran Itu. agama juga saat itu Ya. berarti. Jadi ciri khas dari OSC sendiri selain pakaiannya, tapi yang membedakan juga spiritualitasnya. Hmm. Jadi karisma lah ya. Mhm. Kita sama-sama dengan OAD itu pakai aturan besarnya namanya Santo Agustinus Oke. tentang hidup persekutuan, Ya. hidup biara. Maka tadi bertanya Pak Surheri tidak tinggal di biara kan, tapi tinggal. Seminar. Kalau kami dinamakan tinggalnya di biara, Di biara. gitu ya. Oh. Kalau di biara-biara, jadi spiritualitas yang membedakan dengan ordo-ordo Beberapa yang ordo lain. lainnya. Oke. Gitu. Oke, dan yang pastinya kalau di Bandung sendiri pastor-pastor OSC ada berapa banyak sih di Keuskupan Bandung? Ya. Nah, jadi di Indonesia itu kita namakan satu provinsi. Karena ada provinsi di Amerika, provinsi di Eropa, di Kongo. Mhm. Nah, di Indonesia ada sekarang pastornya 102 orang dengan yang sakit-sakit, sepuh-sepuh, bukan yang muda-muda. Nah, ya. Mbak Rosa, lu keterlaluan, orang ngomong sakit diketawain lu orang. Kata pengganti sakit ini ternyata sepuh ya. Sakit-sakit sepuh-sepuh. Oh, itu. Jadi ada yang maksud saya semuanya 102 itu semua tidak tanpa terkecuali. Ada yang sehat, ada yang sudah sepuh karena sepuh juga masih kuat, tapi juga ada yang sepuh sudah sakit, Sudah tidak yang mulai muda lagi. juga ada yang sudah sakit-sakitan gitu ya. Terus 102 tadi di Indonesia di 5 keuskupan. Oke. Ya, oke. jadi Keuskupan Bandung, Keuskupan Agung Jakarta, terus Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Sibolga, dan Keuskupan Agat di Papua. Agak Papua ya. Itu di Indonesia. Kalau Sibolga sama Medan Sumatera dua-duanya. Ya, di Pulau Sumatera. Pulau Di Sumatera. Pulau Sumatera, tapi keuskupan yang berbeda. Oke. Jadi kami melayani di 5 keuskupan dengan beberapa paroki. Ya. Oke, nah OSC itu singkatan apa, Mo? OSC itu seperti tadi Romo Setio ya, itu dari bahasa Latin. Oke. Saya pelan-pelannya supaya bisa dipahami ya. Gua demen yang gini-gini nih. Awamnya double, harus pelan-pelan, Mo. Mungkin ditulis ya. Tolong ditulis. Takut keluar di uji. Jadi O-nya sama ordo. Oh, Ordo. Ordo Sante. Sante itu tulisannya santai. Santai. Ya, santai. Crucis. Kalau di bahasa Indonesia kan ordo salib suci. Di ordo Sante itu suci ya, Suci. Crucis itu salib. Salib, Suci. ordo salib suci. Oh, jadi kalau Tapi- kita nyebut OSC atau salib suci sama berarti ya? Ya, Ordo salib tetapi suci. kalau Anda ke Amerika Beda lagi.
Holy Cross gitu kan, kalau diterjemahkan ke Inggris jadi Holy Cross toh ya. Itu berbeda karena mereka ada, kalau kita nama internasionalnya The Order of the Holy Cross. Wow. Jadi Ordo Salib Suci. Tapi kalau di Amerika ada yang namanya just the Holy Cross. Beda lagi itu. Beda lagi. Oh, oke. Holy Cow juga beda lagi. Beda itu snack dong. Holy Wing juga beda lagi. Itu beda lagi. Ada lagi. Jadi pengen makan steak. Tapi enggak, maksudnya gini, banyak sekali yang berhubungan dengan holy sekarang diduniakan. Maksudnya dalam artian kalau salib suci tapi kan holy-nya holy L double sama holy 1 ya. Apalagi sama holy samping. Ya. Betul. Beda dong. Kena deh. Oke, ini penyebutannya benar nggak sih? Takutnya ada umat yang salah. Betul. Bahwa ini tuh ordo. Berarti bedanya ordo, tarekat sama apa? Kongregasi. Kongregasi itu apa sih? Kalau Masing-masing. Kalau ordo itu sebenarnya sudah tua. Seperti tadi saya sebutkan 1210 toh. Sorry, ini istilah yang sudah Ya. maksudnya. Nanti di tahun setelah konsili Trente ya, setelah konsili Trente tidak ada lagi ordo yang lahir. Oh, Maka tidak ada lagi ordo yang Maka lahir. disebut kongregasi atau sarekat. Tarekat hidup bakti. Ya. Oh, berarti kalau begitu yang ada ordo-ordonya itu sudah Yang sangat-sangat sudah tua. sebelum konferensi apa? Konsili Trente. Konsili Trente. Ya, Nah, gitu. Konsili Trente itu apa? Iya. Ya udahlah, lu pernah dengar konsili Vatikan? Nah, ini mirip lah ya. Ini mirip lah. Waktu itu kan pada nggak datang kan? Lu tahu nggak waktu zaman Indonesia bikin apa namanya perjanjian apa prasasti Iya. apa gitu. Nah, ini sama lah ini Sama kurang lebih gitu. Bisa Oke. dari daerah, bisa dari waktu kejadian gitu ya, nama-nama konsili mah Dan gitu. ordo ini memang sebelum si Konsili Trente ini. Seperti tadi Romo Setio kan 15 something ya. 15, 12. 92. Sore dong. Paling bontot. Jam 3 lewat. 3 lewat. 92 lagi. Iya. Bentar lagi bubaran kantor. Setelah itu baru Nah. apa tadi? Kongregasi. Kongregasi. Cuman saya mau tanya, kalau kayak pastor-pastor yang punya apa namanya tarekat atau ordo masing-masing ini, sebutannya semua masing-masing sama, ada atau ada sebutan yang lain? Contoh, Pastor Nana Pastor Setio ya Pastor Heri ya Pastor. Yang membedakan ataupun juga cirinya di belakang nama apa di depan, apa kayak gelar dokter gitu gimana? Oh, kayak gelarnya gitu. Nah, Ya? gelarnya gitu, misalkan contoh Romo Nana OSC, koma gitu, koma OSC. Ya. Atau gimana sih? Ya, kalau pastor dan Romo itu sebenarnya kan bahasa Indonesia Iya. ya. Oh. Romo itu kan bahasa Jawa, tapi karena orang Jawa kan ada di mana-mana. Iya. Kecuali di Bener sih. Jawa Di Di sini ada kok. Di sini Iya. juga ada. Kecuali di surga. bukan dua. Bukan saya. Kan ada kafling-kaflingnya. Mungkin kafling sebelah sana Bukan saya kosong. loh. Bukan ada kecuali di surga gitu. Son, ternyata para pastor punya dark jokes. Dark jokes para pastor nih. Dan kita ada di dalamnya, Not. Tapi yang membedakan biasanya di belakangnya. Misalnya Romo Heri kan setelah namanya PR. PR itu? Iya. Dan Projo. tadi. Projo. Bukan pekerjaan rumah. Kalau Romo Setio OAD, OAD. kalau saya OEC. Tetapi kita sendiri internal kita ada sebutan. Misalkan saya crosier. Crosier itu sebutan untuk pemikul salib. Oke. Saya nggak tahu kalau di Romo Setio sebutannya apa di antara mereka sendiri. Oh, sapaan internal ini ya? Ya, Maksudnya bukan untuk kita anggotanya. Untuk anggotanya. gitu. Disebutnya crosier kalau pastor Kalau Nana, OSC. kalau OSC. OSC. Kalau OAD disebutnya apa? Agustinian. Agustinian. Cuma untuk membedakan karena juga ada OSA, Ordo Santo Agustinus. Aha. Maka biasanya Agustinian tak berkasut. Oh, gitu yang membedakan. Jadi OAD. Diambil dari Santo Agustinus Iya, berarti itu ya. Yang satu lagi apa? Agustin ya. Oso. Apa? Osa. OSA itu ada Ordo Santo Agustinus ada itu. Oh, emang ada. Itu ordo yang berbeda berarti ya. Berbeda lagi. Berbeda. Berkasut yang itu. Ini ngambil gampangnya sih iya sih. Ini tak berkasut, itu Itu aja berkasut. ya. Oke. Dark jokes lagi. Karena mereka Gua punya suka. kaki. Tapi memang untuk sebutan kami biasanya para biarawan Agustinian. Biarawan Agustinian. Ya. Agustinian. Tapi tadi sama-sama yang OSC juga tadi Santo Regula. Agustinus juga tah. Nah gini, jadi ordo itu ada beberapa jenis. Ada ordo monastik, ya seperti kalau di Indonesia itu di Rawaseneng, yang hidupnya itu Bertapa. kontemplatif. Oke. Ya. Kontemplatif. Tapi juga ada ordo mendikan, termasuk salah satunya OAD. Dan ada yang namanya ordo kanonik regulir. Itu berdasar. Jadi
hidup persekutuan yang didasarkan hukum tertentu. Oke. Dan kami didasarkan pada hukum Agustinus. Apa itu Agustinus? Saya kira nggak usah dijelasin ya. Iya. Nanti beda episode aja. Jangan dikejar sampai sana. Tapi di bagian depannya juga ada istilah ya, RP, RD. Nah, itu juga saya mau tanya. Saya pikir singkatan dari Raden. RD Raden. Gue bilang ini kenapa pastor Raden semua, RD, RP. Referendus R-nya itu. Referendus. Referendus. Artinya referendus apa sih? Referendus Dominus yang Ini Yang kan apa? yang apa? Ya diem kita bingung. Kok balik nanya ke kita? Dominus. Kalau Tuan yang diocesan misalnya yang projo itu Referendus Dominus. Jadi RD nama. Oh, RD itu yang projo. Projo. Kalau RP? RP biasanya ada belakangnya. Bukan Kalau RP. rupiah ya. Referendus Pater. Oh, Pater itu Bapak Pater. Itu apa OSC Kak? Biarawan biasanya. Biarawan. RP belakangnya ada OSC, OAD gitu. Romo Satrio juga sama? Ada. RP juga? RP, bukan pakai I depannya, nggak ada. RP aja ya. RP. Iya. RP saja. Jadi ini lebih ke pembeda secara apa kita bilang bukan jabatan juga ya, tapi penyebutan. Ya, identitas kalau itu dikenal di internasional sih. Ya. RPRD itu langsung ketahuan. Dikenal di Kalau RP internasional. berarti biarawan, kalau RD diocesan. Diocesan. Lebih ke Iya. pengkategorian lah. Pengkategorian. Betul. Oke. Jadi kalau klasifikasi ini kupu-kupu tuh apa belakangnya kalau Kenapa harus kupu-kupu sih? Nuk? Ya atau mau apa Son? Gue lihat lu kayak kupu-kupu. Kenapa tato kalau kupu-kupu? Enggak, mungkin ini kalau gua nggak nyebut gini, mungkin lu harus tambah tato kupu-kupu gitu. Kenapa jadi ke arah serangga itu? Makin gue bingung. Nah, kalau gitu sebenarnya ini juga tidak untuk membuat umat jadi bingung ya, karena yang umat terima adalah pada akhirnya mereka dipimpin oleh pemuka umat itu sendiri, Ya, pastor pastor. sosoknya. Nah, tapi apa yang membuat umat nih harus paham bahwa ada loh pastor OSC, ada OAD atau Projo. Apa yang membuat umatnya jadi harus mengerti, oh saya jadi kalau OSC itu apakah harus bagaimana atau kira-kira mengundang pastor untuk bisa dari OAD Abda yang harus diperhatikan atau tidak. Apa sih yang harus diperhatikan umat untuk bisa memahami bahwa ada orang yang berbeda-beda nih sebenarnya? Pastor Satrio deh. Sebenarnya kalau semuanya sama ya statusnya ya, jomblo kita Enggak salah. single blessedness gitu ya. Tulis. Bagus banget ya. Banyak yang baru. Ya, sebenarnya untuk ya kita ya kadang pusing kan, kenapa sih kok beda OAD, Iya. OSC sama Projo kan. Bahkan saya ada pertanyaan ke umat yang mau misa di biara, kamu misalnya sama kan seperti yang OSC sama Projo punya. Iya. Saya bingung kan. Saya nggak mungkin langsung doa penutup selesai. Langsung berkat pengutusan Ya, gitu. semua OAD kalau itu jangan umat. Domba yang hilang. Ya sebenarnya ya buat kami yang membedakan tuh hanya cara hidupnya, spiritualitasnya gitu kan. Terus bagaimana karyanya gitu. Ya. Kalau misalnya OSC kan dari para saudara Crozier ini ada pendidikan dan sebagainya, terus pastoral. Kalau kami ya lebih pada ada kontemplatifnya. Jadi ada jam doa kami sehari itu 5 kali sebenarnya saya emang. Oke. Terus hidup kami dalam komunitas, tapi di sisi lain bahwa saja itu sama dalam pelayanan Iya. gitu kan. Yang umat terima mah sama, pastor ya pastor Iya, gitu pasti ya. pastor gitu. Ya, nggak ada ritual lain lah maksudnya. Tapi gitu ya. biasanya kalau pingin lebih mengetahui lebih dalam, misalnya, ayo live in gitu. Live in tuh bergabung di biara, mengikuti cara hidup kita bagaimana gitu kan, tahu dari situlah. Oh, seperti ini gitu kan. Artinya secara liturgi dan lain-lain mah itu memang Semua sama. Tidak ada yang Karena kan tetap membedakan. di bawah apa namanya Bapak Paus pada ujung-ujungnya ya. sama. Kalau mau kita kan berdua kan boleh datang kan ke biara. Boleh. Biasa. Seminggu di OAD, seminggu di OSC, seminggu di Projo. Projo. Waduh. Kerjaan kita gimana? Di sana Anak gua gimana ya? Son? Anak gua gimana nih? Gitu. di sana siaran juga. Kan kalau menurut Pastor Eri juga gimana? Kira-kira apa yang harus umat pahami bahwa ada banyak nih pastor yang datang dari OSC, dari Projo, tapi apakah mereka sudah itu mah tidak usah dipikirkan karena memang impactnya langsung kepada umat ada atau tidak nih sebenarnya? Kalau sudah masuk ke jajaran imamat, semua imam sama sebenarnya. Nah, itu Sama ya. sama sebenarnya. Nggak ada yang membeda-bedakan. Hanya memang ordonya saja mereka tergabung di yang mana gitu ya. Tadi apa? Spiritualitas apa yang semangatnya di hidup itu apa? Kalau kami diocesan kan harus sehati dengan uskup, itu kan
bagi kami seperti di atas undang-undang uskup itu. Waduh. Iya. Iya. Kalau ada aturan apapun di keuskupan, kalau uskup berkata ya kita harus ikut. Oke. Artinya yang membedakan adalah kehidupan pribadi para pasturnya. Untuk umatnya mah dia tidak akan ada dampak langsungnya ya. Sama mungkin doa di masing-masing biara ataupun juga paroki gitu ya. Kayaknya kalau ngomongin masalah berdoa gitu, kayaknya Pastor Projo lebih santai nih ya. Santai itu gimana? Enggak, kalau biara WAD, biara WC ada aturan. Ada biara. Doa pagi, doa malam, doa berapa kali tadi 5 kali ya. Projo ini kan WC berapa? Berapa kali? Kalau di biara jarang doa. Lupa. 4. Biasa ke 10. 4 Pagi, siang, sore, malam. 4. Oke. Kalau Janjinya tuh sama tuh. Tetap bisa mendoakan doa resmi gereja. Ya. Oh sama. Saking kalau Projo lebih santai gitu, nggak ada jam doa. Pribadi. Oh pribadi. Jadi doanya japri. Jalur pribadi. Maksudnya kan kalau biara kan harus ngumpul bareng-bareng, ada meditasinya, ada apa segala macam. Kalau Projo nggak ada juga. Resminya ya dibaca pribadi atau enggak kalau ada pastoran yang pengen barengan. Gitu. Kalau nggak japri update status doanya. Ya Tuhan, saya post. Ya ampun. Tapi kenapa ada yang kita pernah ngobrol, kita pengen waktu itu ada kita bahas tema ini yuk. Ini cocoknya pastur ini, pastur dari kayak kita mau ngobrolin tentang yang belum kita bahas nih tentang hewan peliharaan. Ini kayaknya lebih pasnya pastur dari ordo ini deh gitu. Nah itu memang ada ciri khas yang, gitu atau ciri khas yang lebih kental misalkan. Kalau ini kok cocoknya pastur dari ini ya gitu. Kayaknya kalau pendidikan mau SC kayaknya lebih enak gitu ngobrolnya. Masalah peternakan saya nggak tahu ya. Ini sekalian mungkin pastur yang bisa bahas hewan loh. Kita mau bahas banget loh. Itu mungkin lebih ke arah hobi pribadi ya. Bisa jadi masalah kayak gitu. Artinya kalau masalah karya-karya seperti OSC sendiri, OSC berkarya di 2 kategorial sama parokial. Paroki itu ya di paroki-paroki, kategorial bisa di mana, di pendidikan, di rumah retret di Pratista atau di tempat-tempat yang lain. Gitu. Jadi itu kategorialnya gitu. Tapi juga ada mungkin jadi dosen di Fakultas Filsafat dan lain sebagainya. Tapi juga Roma-Roma yang lain juga ada gitu. Jadi yang membedakan ya tadi lebih ke arah spiritnya. Dan tidak bisa mengatakan di rumah ini begini, di rumah itu begitu. Karena kalau di paroki ya tetap orientasi pertama itu juga melayani kebutuhan umat di paroki. Kalaupun OSC atau OAD atau apapun ordonya, selagi orang itu masuk ke Uskupan Bandung ya harus mengikuti aturan di Uskupan Bandung. Nggak bisa mengatakan saya bukan Projo Bandung. Ya kalau bukan Projo Bandung, kamu bekerja di sini, jadi Anda harus mengikuti aturan yang ada. Walaupun Projonya mungkin dia dari Medan, dari mana, misalkan gitu lagi tinggal di Bandung gitu ya. Jadi artinya spirit itu lebih ke arah spirit bersama sesama anggota. Masalah doanya berapa kali itu ditentukan ada aturan. Ada aturan masing-masing begitu ya. Jadi saya pun juga berdoa berapa kali. Saya cuman pengen ini aja sih, pengen mengangkat suasana aja gitu. Biar Pastor Heri kebagian ngobrol dikit. Minum aja. Minum aja dikit. Pertanyaan berikutnya nih. Boleh pindah-pindah ordo gak sih? Nah loh, saya bosan ada OAD pindah ke OSC. Makanya gue punya contek. Kepake juga contek. Kepake. Karena ini masalah hukum ya. Kalau hukum jangan sampai salah. Oke, berarti ini contekannya semua berasal dari Romo Nana. Karena sumbernya di sini sama ya? dikatakan begini dalam Ini sumbernya apa? Kanonik. Hukum kanonik ya. Kanon nomor 684 paragraf 1 itu dikatakan begini, seorang anggota berkaul kekal tidak dapat berpindah dari tarekat religiusnya sendiri ke tarekat lain kecuali dengan izin dari pemimpin tertinggi kedua tarekat, baik yang mau dipindahin maupun yang ditinggalkan atau merasa dikecewakan misalkan. Tapi salah itu tafsirannya ya. Nah jadi ada kesan negatif kan, berarti gereja tidak menganjurkan sebenarnya. Ya, penerimaan seseorang masih khususnya mereka yang sudah berkaul kekal. Jadi kami itu yang Romo Setio ataupun saya itu berkaul kekal dalam taraf tertentu. Nah ini berarti keanggotaannya itu sudah full. Jadi nggak bisa pindah ordo. Ya, jadi mereka yang hukum ini itu bagi mereka yang sudah berkaul kekal. Tapi mereka yang belum berkaul kekal tidak terikat hukum ini. Tapi sebaiknya setelah kaulnya bisa diungkapkan untuk 2 tahun, 3 tahun. Nah setelah selesai ya boleh pindah.
gitu. Tapi pada prinsipnya memang tidak boleh pindah, kecuali tadi kalau pemimpin di sini mengizinkan dan di sana juga menerima. Itu intinya, pun mungkin kasuistis ya, harus dilihat dulu apa yang menyebabkan. Ya biasanya ada ada masa percobaan. Masa percobaan. Misalnya si Sony nggak cocok kerja di air. Iya, 3 bulan nggak achieve, pindah. Contoh saja ya, contoh supaya lebih konkret. Saya punya teman OEC di Amerika yang ingin pindah ke Ordo, dan biasanya masa pindah ke diocesan ke seperti Romo Heri gitu. Nah, yang menerima kan uskupnya. Jadi ada masa percobaan 5 tahun. Tetapi masalahnya di tengah jalan Bapak uskupnya itu meninggal. Nah, nanti uskup yang baru yang menggantikan harus menilai kembali apakah dia mau nerima atau enggak. Belum tentu mau juga. Ya, belum tentu mau atau enggak. Jadi sama harus pamit kepada pemimpin tertinggi yang ditinggalkan, tapi juga harus ada izin dari yang akan Berbicara tentang pemimpin tertinggi dari Ordo masing-masing nih ya, ini yang kalau tadi Projo kan sudah dengan Bapak Uskup langsung ya, dan kalau OEC ada ketua Ordonya atau gimana, dan OAD juga gimana coba? Kalau di tingkat kami di Indonesia, pemimpin tertinggi kami itu provinsial namanya, yaitu yang dimana kalau Bapak Uskup Bandung mau ada apa-apa berbicara dengan pemimpin kami, artinya mau meminta tenaga atau apa gitu ya. Kalau di tingkat dunia itu namanya Magister Jenderal. Itu kebetulan yang menjabat juga orang Indonesia, Monsinyur Tarpin dari Kuningan. Lawan lagi nih. Itu kan dulu mengajar di Unpar beliau dulu ya. Anda tidak ada ajar itu MKU itu. Beda mata kuliah dong. Tapi kan MKU itu semua dapat itu. Enggak semuanya dong, dosennya juga banyak kali. Saya nggak tahu kalau Romo Setio. Romo Setio? Sama sih, kalau kami di dunia itu ada namanya Prior General. Prior General di seluruh dunia. Ya, itu di Roma, tinggalnya kurianya di Roma. Terus saya di Indonesia sendiri masih masuk provinsi Filipina. Regional berarti ya kategorinya. Jadi memang untuk membangun provinsi misalnya Indonesia itu harus butuh waktu yang lama dan juga butuh beberapa anggota tetap Indonesia kan. Jadi sementara kami adalah rumah formasi atau rumah komunitas yang berada di bawah provinsi Filipina. Jadi sama, kalau misalnya ada sesuatu hal yang harus dibicarakan, provinsi akan menghubungi Bapak Uskup setempat untuk di Bandung ya Monsinyur Anton gitu kan. Jadi kalau misalkan OAD sendiri di Indonesia belum ada provinsialnya, belum ada, masih menginduk ke Filipina. Pantas agak mirip ya sama Christian Bautista. Lebih ganteng dia kan. Enggak, lebih mirip Maribeth. Bukan Marimar ya. Denpasar. Kenapa sih pilih OAD, Romo Setio? Boleh cerita sedikit awal panggilannya? Sebenarnya saya sih dulu dari awal, karena saya kan besar di Cicadas ya. Kalau saya besar dari dulu. Dan memang masuk sekolahnya juga di Salib Suci Santo Yusuf. Jadi Romo-Romo di paroki Cicadas, ayo kapan mau masuk ke ini OSC gitu kan. Tapi ya karena perjalanan waktu, kemudian sudah kuliah dan kerja sebagainya, ketemulah dengan Romo OAD waktu yang di Indonesia dulu. Akhirnya terus saya nanya-nanya bagaimana spiritualitasnya dan sebagainya, saya tertarik, saya bergabung gitu. Padahal waktu itu Pastor OAD kan nggak banyak ya. Tapi ketemulah dengan saat, masih ingat Pastor siapa itu? Harold Toledano namanya. Dia orang Filipina, sekarang dia ada di Roma. Dan saat itu apa tuh? Karena panggilan spiritual orang beda-beda nih pengalamannya nih. Waktu itu ngobrol kah atau? Ya, sempat ngobrol. Bahasa Filipin dong. Bahasa Sunda. Kumara mah damang. Bara-bara. Di mana linggi? Kita cebuk. Filipina. Ya, jadi akhirnya kita ngobrol bagaimana, terus saya ikut live in. Waktu itu ada ya istilahnya live in panggilan ya, observasi sebagainya, saya tertarik. Apa sih yang bikin tertariknya teh apa gitu? Saya hidup bersama sebenarnya pertama. Hidup bersama karena kami kan banyak latar belakang ya. Kalau waktu saya di Filipina kan ada di Nigeria, India, Pakistan gitu kan. Nah, dari situlah artinya ada namanya akhirnya proses belajar untuk saling mengenal, nah itulah. Dan jadi bisa belajar juga kebudayaan orang lain, gimana pendekatan mereka dengan masyarakatnya. Dan itu personal sekali, artinya karena pada akhirnya ya ini tentang, kalau bahasa Sunda mah regreg aja. Kesana kan. Saya mah ke OAD gitu. Artinya persaudaraan, kemudian terus bagaimana hidup rohaninya itu dan gitu kan.
Dan kebersamaan ini yang memang benar-benar jadi prioritas utamanya gitu ya. Oke. Nah, kalau Romo Heri dari tadi minum mulu nih kayaknya. Kali-kali ngomong dong agak panjang gitu. Mendengarkan loh tadi. Ngomong agak panjang dong. Belum isi bensin nih. Iya bener. Kayaknya dari tadi ngelamun ini nih. Paroki saya itu paroki Romo-romonya projo semua 3 orang. Waktu itu. Ya di Jogja. Jadi kalau gambaran saya jadi Romo tuh ya Romo projo. Karena Gak ada pilihan lain. Gak ada referensi lain. Kalau sudah mengenalnya adalah mungkin kalau di paroki saya dulu paroki Romo-romonya OSC saya masuk OSC. Mungkin OSC. Iya, karena nggak punya referensi lain. Romo terima nasib sekali nih kayaknya. Pasrah ya. Nggak ada. Mungkin kalau gitu nggak ada pastor nggak jadi pastor juga. Bang nggak ada pastor jadi apa ya? Tapi mungkin Romo Heri, Romo kan dari Jogja ya. Iya. Sedangkan projonya kan beda. Kenapa masuknya ke Projo Bandung? Nah, kenapa nggak projonya Projo Bogor atau kalau nggak Semarang. Wah itu ada ceritanya itu. Nah ini makanya kita tanya. Ini masih pengen masuk projo karena saya lihat dulu, oh pastornya tuh sungguh tinggal di tengah umat, melayani umat langsung, ya, tidak sibuk punya acara sendiri, tapi banyak waktunya untuk umat. Saya tertariknya itu. Lalu ketika emang masuknya projo Semarang saya dulu. Ketika di Mertoyudan di Seminari Menengah itu, yang beri retret itu Uskup Bandung, Monsir Alex Armalhum itu. Dan mengatakan kalian anak-anak Semarang, saya juga dulu imam Semarang. Sampai di Bandung, saya tidak punya banyak imam projo nih. Saya macan ompong gitu. Itu tadi. Saya makanya berhak minta kalian anak-anak Semarang bergabung dengan saya. Wah, anak SMA digituin bangga banget ya. Saya dibutuhkan. Padahal nggak punya apa-apa. Saya dibutuhkan. Jadi itulah yang menyebabkan nyebrang ke Bandung. Langsung saya temui setelah sesi itu, Monsinyur saya ingin masuk Bandung. Saya tunggu kamu di Bandung. Wah, bener datang ke Bandung. Sudah sampai Bandung, kembali kamu ke Semarang. Soalnya kamu nggak bawa lumpia. Papia saya mana ini? Berarti memang ini subjektif sekali. Subjektif dalam artian ya itu personal touch ya. Kesentuh dan segala macam ya, kebetulan saat itu dari projo yang ketemunya. Saya belum pernah ketemu Uskup Agung Semarang sama sekali. Oh belum pernah ketemu. Umat Semarang tapi nggak pernah ketemu uskupnya lah. Ketemu Uskup Bandung. Untuk ketemunya Uskup Bandung. Jadi di Bandung nambah projo gitu. Nambah projo. Kan dari tadi kan gitu. Karena nggak ada OSC jadi saya projo. Kadang ketemunya Uskup Bandung jadi saya ke Bandung. Ya, kelihatan orang terencana banget. Iya. Tapi akhirnya sekarang ditugaskan di seminari. Ya, kira-kira menurut Romo Heri maksudnya apakah tetap bisa dekat dengan umat walaupun di seminari? Ya, umat saya sekarang frater-frater itu. Umat juga ya. Tetap umat ya, karena belum ditabiskan gitu ya. Dan ini memang frater-frater yang nantinya akan menjadi imam-imam projo di waktu yang akan datang begitu ya. Harapannya ke depan dari imam-imam ini apa? Ya, saya ingin mereka menjadi andalan Bapak Uskup ya. Saya tuh selalu mengajarkan kalian harus membekali diri supaya uskup nanti bingung kamu ditempatkan di mana, karena di mana-mana bisa. Sampai uskup bingung kalau kamu di mana-mana nggak bisa. Iya jangan kebalikannya ya. Mending bingung karena segala-gala bisa gitu. Tapi sekarang sedang merasa kekurangan nggak pastor untuk projo di Bandung? Soalnya waktu itu kan di Semarang, dari Bandung ngomong di Bandung nggak ada di projo, Semarang datang. Nah sekarang kondisinya apakah berbeda atau sekarang masih kurang sebenarnya, karena misalnya tabisan 1 orang, uskup buka 2 paroki. Oh, kurang terus. Supply and demand-nya belum seimbang ya. Sudah kurang, kusman lain minta. Uskup kita seperti janda miskin ya, kita kurang, tapi ada orang yang lebih kurang, kita bantu mereka. Tapi ya dengan itulah mungkin jadinya tetap akan diberkati dengan regenerasi begitu pastor ya. Nah, untuk frater sendiri sekarang banyak. Sekarang 44 yang di seminari. 44 di seminari, artinya potensial market nih. 6 di paroki. 6 di paroki. Oh, ada yang mau minta barangkali 6 aja gitu. Baru 6 loh. Baru 6. Se-Indonesia. Subsidi kan. Bantuin lah mau. Oh, fraternya kalau imamnya 49. Projo. Imamnya 49. Iya, enggak ini ngomongin fraternya sumbang 6 biji 6 orang boleh. Udah banyak mereka. Kalau Ade betul, apakah ada yang sedang menempuh pendidikan? Iya. Ada juga. Berapa banyak? Kalau yang di Indonesia sekarang yang 12, terus yang di Roma itu ada 3, di Filipina ada 5. Itu frater? Iya, masuk. Dan sekarang yang di Bandung sendiri ada berapa berarti? 12. Wow. Itu untuk pendidikannya menempuh waktu berapa lama biasanya?
Nah kalau programnya kan bedanya gini, masa aspiran, apalagi itu kan minum aspirin kan aspiran motor bukan Pak. Aspiran itu kalau Bapak pusing minum aspiran. Sedang beraspirasi. Ya, aspiran itu adalah masa pendidikan yang paling awal sebelum masuk novisiat. Jadi itu berapa lama? Nah karena tergantung kalau dia dari SMA masuk ke OAD, dia harus kuliah dulu, menyelesaikan filsafat 4 tahun di sini. Baru masuk novis. Itu kan aturan dari Ordo. Jadi emang agak lama di kami. Ya, agak lama kalau untuk sudah dihabiskan. Kuliah, sudah kerja, dia kan lebih cepat gitu. Hanya setahun mungkin di sini, nanti langsung dikirim ke Filipina untuk masa novisiat. Oh, novisiatnya di Filipina. Son, kalau lu belum pernah ke Filipina, masuk OAD. Mau ngapain ya ke Filipina? Ada keperluan apa, Mas? Gak tahu disuruh Nodi. Ngerti. Oke, berarti tinggal 12 di Bandung nih ya. Bandung. Itu menuju menjadi imamat berapa lama lagi tuh? Wah itu ya kalau kita sih namanya Ordo ya bisa 10 sampai 15 tahun sebenarnya. Wow. Oh, 15 tahun lagi. Iya. Jadi 6 sekarang baru nambah 12, 15 tahun lagi. Untuk OAD sendiri itu untuk tahbisan imamat nomor 2 sebenarnya. Karena kami kan Ordo yang pertama adalah yaitu bisa jadi frater seumur hidup karena kami kan biarawan. Oh iya betul. Kalau kekal itu adalah yang nomor 1 yang utama. Kalau kekal itu setelah itu apakah frater ini mau tahbisan atau tidak, tergantung dari pribadinya, tergantung dari pimpinannya. Nah, gitu. Jadi ini yang kemarin sempat kita bahas sama Pastor Elvin, maksudnya ada biarawan, ada pastor yang di paroki, ada rohaniwan gitu ya. Nah, ini berarti lebih masuk ke rohaniwan. Biarawan. Nah, OSC sendiri ini kalau untuk saya pribadi yang awam nih ya, familiar kenapa itu dia latar belakangnya beda-beda, lingkungan, permainan, sekolah tempat saya dulu juga mungkin bisa ngaruh. Nah, tambah tempat kerja sekarang, tempat pelayanan sekarang juga. Ketemunya romo OSC banyak banget ya. Nah, ini di Bandung sendiri memang banyak. Memang banyak ya, Nana ya untuk OSC ini. Di Bandung sendiri yang saya kurang tahu jumlahnya berapa ya, tapi di Indonesia tadi sekitar 102. Untuk fraternya sendiri, saya kebetulan mendampingi mereka yang tahun pertama, tahun kedua, itu ada 23. Untuk yang sudah S1 sama S2 sekitar 30 berapa. Tepatnya saya tidak terlalu ingat, tapi semua frater mungkin sekitar 56-an lah. Gitu, semua fraternya ya. Tetapi tetap tadi Sony mengatakan OSC mungkin lebih kenal karena di lingkungannya, karena memang yang pertama memulai di Bandung ini di bawah Jakarta sebenarnya dulu itu Romo-Romo Yesuit SY. Nah, ketika Yesuit, apalagi ngacung lagi. Nah, ketika Yesuit keluar dari Bandung, OSC masuk tahun 27 itu. Maka mungkin tadi Romo Heri mengatakan waktu Monsinyur Joyo mengatakan projonya kurang, OSC sudah ada di situ. Sudah ada. Jadi memang lebih familiar gitu. Saya pun masuk OSC karena tadi sama bahwa di paroki saya hanya OSC, tidak ada yang lain gitu. Kalau suster kan nggak mungkin. Atau nantinya jadi SR Nana CB. Kan aneh atuh ya. SR Nana CB ya kan. Aduh. Oh, jadi waktu itu karena di lingkungan Pastor Nana tuh OSC. Lebih ke personal sih. Melihat pastornya bagus, baik, jubahnya keren. Itu aja. Namanya juga anak kecil. Ayo, saya bisa improve baju yuk biar lebih bagus, lebih keren gitu. Nah, tapi ini berkaitan ya. Ini berkaitan yang akan saya tanya ini dengan tanda kutip. Maaf nih kalau anak zaman SMA zaman sekarang ada edufair. Dalam artian orang berpameran, memamerkan. Ini nih di kita tuh ada program begini segala macam. Lu mau tertarik nggak masuk kita? Kita mau tanya dong, OSC, OAD dan Projo masing-masing pasti punya dong teknik soft selling atau hard sellingnya untuk merekrut anggota baru atau mengajak mereka untuk bisa juga hidup selibat begitu ya. Masing-masing gimana sih cara pendekatannya dengan umat dan cara merayunya, bukan merayu sih, apa sih Son? Ya cara jualan lah biar gampang gitu ya. Karena ini kan harus terus diregenerasi gitu. Para romo yang sudah eksis mudah-mudahan panjang umur semuanya. Tapi yang memang akan menjadi romo ini juga harus terus dijaring gitu ya. Gimana sih romo dari masing-masing Projo, OAD dan OSC? Projo dulu deh. Coba dulu.
Projo. Udah diminta masih nanya. Ya, baik. Kami promosi paling promosi namanya ya. Iya. Promosi Ya, apalagi paling lah. efektif adalah dengan penempatan para romo di paroki itu. Kalau pelayanan mereka baik, menyentuh umat, terus kebutuhan spiritual umat itu terpenuhi, mereka terjaring lah namanya. Oh, saya ingin jadi pastor seperti itu. Lalu terserah mereka mau kemana akhirnya. Yang penting panggilan imamat ada dulu. Lalu mereka mau masuk OSC, mau masuk Projo, di Bandung ini dipersilahkan. Tapi yang penting pelayanan para pastor tuh menyentuh dulu. Lalu ketika bertanya tentang pendidikan calon imam di Koswan Bandung, kami sebutkan bahwa pengembelengan itu di wilayah kepribadian. Kami digembleng di tahun pertama. Selalu kami pada pendaftar saya sebutkan siap nggak sakit di tahun pertama. Karena akan beda sekali pendidikannya. Sungguh dikorek kepribadiannya sampai sejarah hidupnya, jejak di kandungan. Ya. Bagian-bagian yang dia ingin lupakan kami tarik semua, angkat semua. Jadi artinya memang dikosongkan kembali nih yang jadi, siap diisi. Biar mereka sadar, oh saya punya luka ini. Nanti tanpa sadar luka ini melayani umat, dia akan menjadi pelaku kalau akan melukai umat yang dicari. Dan itu dilakukan di sekolah-sekolah khusus begitu, ada yang menengah, ada yang tingkat atas atau gimana? Di kami namanya tahun rohani. Tahun rohani. Tahun pertama masuk diolah seperti itu supaya nanti kok ini lumayan tertangani ketika kuliah lebih lancar. Dan sudah terolah pengalaman yang masa lalu yang sering kali mereka ingin lupakan. Tapi sebenarnya itu mengendalikan sikapnya. Diolah lalu lebih lancar kuliahnya, lebih lancar tugas-tugasnya, itulah menopang semua bidang. Jadi kalau di Projo itu berarti harus menempuh dulu pendidikan yang tahun rohani, lalu setelah itu baru masuk ke sekolah menengah. S1 langsung. Kalau yang Mertoyudan itu itu seminari menengah. Ini udah seminari tinggi. Oh, ini langsung seminari tinggi. Tapi kalau ada yang memang umat yang anaknya ini kayaknya mau ada bakat jadi pastor nih, tanda kutip gitu ya. Bakat. Ada panggilan. Sehari-hari suka khotbah gitu. Bakat dong. Iya. Nanti kalau anak-anak juga lihat papa mama sering khotbah, ya mungkin papa mama tadinya mau jadi pastor. Cuma nggak jadi. Ada anaknya suka pakai jubah. Arahkan ya. Enggak, itu memang pendidikannya jadi gimana sih menempuhnya, misalkan pastor, saya mau jadi pastor nih ya. Saya harus masuk dulu seminari menengah dulu, lalu seminari atas. Untuk yang lulus SMP itu seminari menengah. Lulus SMA ada seminari menengah 1 tahun. Ya, lalu masuk ke tahun orientasi rohani 1 tahun. Yang tadi tahun rohani. Baru masuk seminari tinggi 9 tahun. Wow, 9 tahun. Jadi total berapa tahun mau jadi romo? Saya Projo 10,5. 10,5 baru 14,5 dengan yang Mertoyudan ya. Berarti jadi baru ditahbiskan 14,5 tahun. Iya, sekarang baru 14 tahun jadi imam. Lebih panjang pendidikan saya. Tapi memang sosialisasinya itu sampai bahasa marketing jemput bola nih, misalkan sosialisasi ke sekolah-sekolah kah atau seperti itu, atau ke kami dulu gereja. Ada minggu panggilan, kami promosi panggilan, ada frater sharing di mengisi homili itu, sharing panggilannya waktu minggu panggilan. Pas homili biasanya sharing. Lumayan menjaring calon itu ya. Lumayan menjaring. Yang kedua aksi panggilan terselubung. Kami ajak Konotasinya? Iya, kami ajak mereka futsal. Ayo bareng. Oh, jadi frater tuh seru ya. Futsalnya bagus lah. Jangan dibuka rahasia. Mulai sekarang diajak main futsal. Aku harus hati-hati. Kita datang sana dulu, terus main futsal dengan mereka. Lain kali main futsal di Fermentum, kami juga punya orang futsal. Perkenalan. Iya. Teman-teman ada yang nyantol 1-2. Nyantol. Ini bahasanya. Ya udah. MLM banget sih. Kalau gitu, promosi marketing. Kalau gitu Son, gua mau mulai ikutin caranya, Son. Apa tuh, ngajak main futsal? Ngajak jualan ayam geprek. Siapa tahu ada yang tertarik ya kan. Pastor Setia gimana nih mempromosikan? Karena kalau kita melihat sekilas ya, orang lebih mudah datang ke yang paling dia kenal lebih dahulu. Iya, betul. Let's say kalau kita mencoba melihat OSC mungkin yang paling familiar, top of mind kalau buat saya pribadi nih misalkan.
ini jadi wah PR berat nggak nih? Apakah rasa itu ada? Misalkan ada ordo ini nih, saya harus mempromosikan seperti apa? Nah itu bikin strategi seperti itu juga, Mu? Stand sebelah projo nih. Ya, gue mesti keluarin lebih Aku bikinnya bagus. sepak bola lapang gede nih. Kita doa novena. Enggak. Jadi memang kalau sebelum pandemi dulu kan suka ada aksi panggilan ya. Jadi di paroki ada stand-stand gitu kan. Ya. Beneran nih ada stand-stand gitu kan? Ada KKI tadi mana ada Bu Lili tadi. Acara apa tadi? Di aksi panggilan. Aksi panggilan. Ya, Kayak Edu Fair cuy. Promosi panggilan gitu. Oh iya. OAD, OSC, Projo Bandung, suster-suster gitu kan. Tapi waktu itu ya sebenarnya bagus juga menjaring. Tapi kadang yang datang ke standnya para frater tuh anak-anak mudi-mudinya semua, anak cewek-ceweknya. Kok gitu? Cewek-ceweknya. Ini salah marketingnya, salah target nih. Susternya kosong. Kontraproduktif. Kontraproduktif. Tapi akhirnya memang terus setelah itu ya kami lewat paroki, misalnya saya misa di mana, perkenalkan kan, kok jubahnya kayak gini, kayak gitu kan, terus ya OAD, terus apa spiritualitasnya seperti itu kan. Kalau misalnya saya ada satu romo mungkin dari Flores atau NTT, dia akan pulang ke tempatnya di parokinya, dia akan berpromosi, saya juga seperti itu. Jadi ya dimanapun misalnya saya diundang di mana, ada kesempatan sekali promosi. menyampaikan. Kalau sekarang ya kan banyak lewat media gitu ya, di brosur sebagainya, terus media sosial lah, kita lewat situ juga sih. Oke. Media sosial. Kalau OSC jelas seperti apa? Sebelum jawab ya. Mau disclaimer dulu di sana. Sebelum jawab saya mau kastengel. Oke. Boleh. Saya mau menekankan apa yang tadi dikatakan Romo Heri. Hmm. Bahwa kita tuh menanamkan tanggung jawab gereja itu pada semua orang. Ya. Jadi itu bukan hanya pada romo-romonya saja atau ordo tertentu atau keuskupan tertentu gitu. Ya. Sehingga tadi setiap anak tuh yang penting berminat dulu lah ya. Panggilannya. Mau jadi OSC, mau jadi asal jangan jadi kafir gitu mungkin ya. Jadi nanti belakangnya KFR dong. Nanti kita jadi pembimbang lah. Jadi itu yang pertama. Jadi di satu sisi setiap keluarga juga harus bertanggung jawab bahwa kelangsungan gereja juga terletak pada ada imamnya atau tidak gitu. Maka kalau Anda punya anak juga harus merelakan kalau misalkan anak Anda juga ingin memasuki sebuah kongregasi atau di keuskupan tertentu ya. Nah, kalau OSC sendiri para frater Sultan Agung itu ada podcastnya juga. Jadi mereka salah satu sekarang nih ya, zaman sekarang. Mau bikin podcast tandingan nih. Terus seperti tadi juga ketika aksi panggilan di biasanya bulan Mei ya, itu kita bergabung bersama dengan Projo, dengan OAD, dengan para suster ke paroki tertentu atau berkhotbah di tempat tertentu gitu ya. Tapi yang selain itu, tapi juga setiap pribadi OSC sendiri diharapkan juga menjadi semacam inspirator. Sehingga anak, seperti saya dulu melihat kenapa saya ingin menjadi seorang pastor. Masalah OSC tidaknya itu kan tidak tahu zaman dulu, tapi melihat sosoknya ini. Pastor pokoknya mah gitu. Maka Anda harus memberikan inspirasi sebagai inspirator kepada anak-anak muda ini, baik karyanya juga. Betul, melalui hidupnya. Itu yang utama, melalui hidupnya. Salah satu contoh aja di Romo Eko ya, Eko Wahyu, itu banyak para pemuda dari Flores sana yang menghubungi saya. Kebetulan saya kan di novisiat, tertarik kepada OSC ketika saya tanya karena melihat sosok Romo Eko Wahyu. Oke. Itu brand ambassador. Salah satunya. Iya juga. Brand ambassador. Dan saya kira Monsinyur Anton juga salah satu bagi Keuskupan Bandung ya. Salah satu daya tarik lah. Betul. Inspirator, memberi inspirasi. Nah, itu jadi saya kira. Intinya caranya tetap get member itu yang paling penting ya, Mo ya. Betul. Dalam artian dari contoh nyata di kehidupan sehari-hari yang memang jadinya bisa dinilai lalu kemudian dikagumi oleh umat sekalian gitu ya. Nah, untuk hidup sehari-hari. Kenapa lo begitu ketawanya? Dari mana sumber kehidupan? Walaupun sebelumnya itu memang kita pernah bahas betul. sama Pastor Samong waktu itu. Berapa sih gaji pastor? Apakah sumbernya sama atau dari mana sumbernya? Rumusnya sama gitu. Pastor Setio,
Kalau OAD itu dari mana sih? Memang kalau kami kan di biara juga berkebun sama beternak tadi kan. Makanya. Jangan-jangan pertanyaan ke saya. Nah, pertanyaan saya sekarang kol itu berapa sekilo? Beternak dan berkebun di biara. Apa aja sih yang diternak dan dikebun dan di kebun ditanam? Kalau di kebun sih sayur-sayuran pastinya kan ya. Okay. Terus kemudian juga ternak kan susu sapi. Tapi memang kalau kita lihat memang dari situ hasilnya kan nggak mencukupi. Tapi sekali lagi kan kita kan ya namanya mendikan tadi. Kalau mendikan tuh bahasa Indonesianya nggak enak banget ya. Atau pengemis ya. Tapi kalau diartikan literally. Ya, pengemis itu sebenarnya artinya ya peminta, tapi kita nggak seperti yang kita Bu kasihan kami, Bu kasihan sih enggak. Kasihan tuh enggak. Tapi bagaimana kita ya percaya pada belas kasih Allah. Tapi memang dari situlah ada yang dari donatur gitu kan. Terus kemudian juga tadi itu dari hasil berusaha sendiri kebun beternak gitu. Jadi dijual kemana biasanya mau? Ke lingkungan sebenarnya sekitar? Kami nggak dijual sebenarnya olahan kami itu. Nggak dijual, disewa. Ayamnya disewa. Jadi kalau panen tuh ada yang menghubungi, hari ini panen apa gitu, bisa dikirim nggak ke saya gitu. Sudah tahu berarti. Tahu ya. Terus nanti sama keluarga itu akan di-share ke teman-temannya. Biasanya mereka bisa transfer bentuk uang atau bentuk barang logistik ya, kayak misalnya beras, barter, kayak barter semacam seperti itu juga. Iya. Jadi kebutuhan sehari-hari didapatkan dari situ, dari hasil berusaha. Tapi dari situ Tuhan yang kita nggak mengalami kekurangan. Ya selain itu juga ada panggilan untuk memimpin misa yang mana nantinya akan dapat stipendium dan lain-lain. Waktu itu sempat ngobrol sama Romo Samong juga OSC, dan kalau itu ada bendaharawannya kalau OSC biasanya. Jadi uang yang masuk sebagai stipendium itu akan disetor ke bendaharawan, ke ekonom. Saya ekonomnya. Ekonom sekaligus juga penanam sayur dan sekaligus juga marketingnya. Multi talent ya. Tapi ada Romo yang bagian kebunnya juga. Ada. Nah makanya mau mulai mendalami sosial media. Betul. Bisa dimonetize loh. Iya dong. Kalau udah bisa bikin karya-karya di sosial media, siapa tahu YouTube, TikTok gitu kan. Bisa jadi sumber penghasilan, boleh kan? Iya, nanti kalau mau sapi saya bawa ke sini. Hai guys, aku sapi. Tapi yang pastinya hal-hal seperti ini awal-awal ada hambatan gak sih, Romo? Ya pasti semua ada tantangan namanya sih. Biasa nggak pernah pegang sapi jadi pegang sapi misalkan gitu. Kebetulan ada sih yang pegawai yang bagian. Tapi kalau libur ada frater-frater juga yang udah diajarin untuk cara merasa bagaimana. Gitu. Yang dari pertamanya belum pernah jadi bisa gitu. Terus kebun juga sama. Para frater yang ngurus walaupun ada pekerja kita. Iya. Kalau gue sih lebih ke ini berarti ya. Karena kan orang itu dia ada top of mind gitu. Apa yang terlintas pertama untuk donatur ya yang gue tahu ke sini. Misalkan, sedangkan untuk Pastor Setio dan OAD mungkin orang lebih banyak tidak tahu. Makanya potensi berdonasinya juga katakanlah dari 10 orang mungkin sebagian besar tahunya ke ordo ini. Iya, betul. Itu makanya langkah-langkah promosi itu juga tetap penting bahwa ternyata di Bandung pun ada banyak yang kalau kita mau jadi donatur nggak cuman ke satu loh, ada banyak, ada OAD salah satunya gitu. Pastor Heri sendiri udah makan pagi nih? Dia ngeheng cuy. Kayaknya dia lagi mikirin batagor di depan sana. Nastar terus enak sih, tapi kayaknya udah saatnya batagor. Nggak, kayaknya gue mesti ditukar nih nastar sama kastengel. Nah gitu loh. Mas dari kalau Projo itu gimana sih sumber untuk operasional kehidupan sehari-hari? Ya penting karya pelayanan itu dilakukan oleh para pastor total untuk umat yang dipercayakan uskup kepadanya. Selebihnya ditanggung semuanya. Kebutuhan pribadinya mau perjalanan ditanggung oleh asal keuskupan. Oke. Untuk keuskupan uang saku juga diberi bulanan, uang cuti. Ada juga uang cuti, lalu jaminan kesehatan. Itu ada ditanggung semua keuskupan. Nah, keuskupan yang menanggung kalau bisa dibayar oleh paroki, dipersilakan paroki yang bayar. Tidak mampu kembali ke keuskupan yang bayar. Karena kami pernah tawari asuransi sama nggak mau karena asuransi keuskupan sampai makam ya. Gimana? Ditanya asuransi kesehatan Pak, nanti kalau meninggalkan istrinya satu ya Mbak ya, saya nggak punya istri. Yang kedua, asuransi saya itu jaminan dari keuskupan kan sampai makam ya. Iya betul. Nggak sakit ditanggung, meninggal pun ada makamnya. Jadi
dia bingung, asuransi apa yang sampai makamnya? Asuransi ke kantor saya, gituin. Asuransi apa yang sampai makam? Bingung kan? Ditanggung oleh keuskupan sampai kami hari tua juga diberi santunan begitu ya. Jadi ada yang pengen ditanggung sampai makam, silakan. Sumbernya adalah kolektor umat di Bali. Terima kasih yang udah kolektor. Jadi kalau kolektor ya jangan jangan pelit-pelit gitu loh, karena itu romonya hidup atau enggak bulan itu. Iya. Kalau kolektor kita Rp2.000 ya nggak makan daging. Ya. Cuma bisa ke toilet. Perjalanan dinas ya. Terus area lumayan. Tapi harus rajin misa loh. Harus rajin. Iya, harus rajin misa. Iya, betul. Iya, memang saya misa. Tadi romanya masih Pastor Soekarno. Udah ganti. Iya udah ganti Dulu. Waktu masih ke gereja. Waktu awal Miss Dinar dulu. Iya. Sekarang kan online, pakai kirim. Enak aja lu. Saya kemarin misa loh di Santo Martinus. Gereja sombong. Jangan nanti ria. Oke, Pak Suprana, OSC. Sebenarnya nggak beda jauh dengan Romo Setio ya. Jadi kita juga punya banyak kebutuhan harian, dan paling besar itu ya kebutuhan untuk bagaimana membiayai para frater dari masuk sampai dengan tahbisan. Kalau dihitung-hitung itu sekitar 800 sampai 1 M. Wah, per? Sampai mereka tahbisan. Sampai tahbisan. Satu orang. Iya. Wow. Bayangkan kalau di tengah jalan berhenti. Ya artinya yang diinvestasikan ya hilang begitu saja. Tapi kita tidak menganggapnya hilang. Iya. Karena kita pun mendapat dari orang lain gitu ya. Karena bukan investasi bisnis ini konsepnya. Iya, betul. Bukan ke sana. Apalagi investasi bodong, bukan. Ya, jadi kalau pemasukan sendiri ya dari tabungan kita punya, tapi juga dari pelayanan kita, terus juga dari para donatur. Konsepnya tadi sama, yang kita terima kita serahkan ke ekonom, terus tiap bulan kita dapat uang saku, dan segala sesuatu kalau yang di paroki ya ditanggung paroki, kalau yang di biara ya ditanggung oleh biara. Sampai tadi sampai pemakaman pun kita ditanggung gitu ya. Tidak, kalau udah meninggal nggak usah mikir apapun. Kan udah meninggal juga. Kan nggak bisa mikir. Udah nggak bisa mikir. Aku ingin dimakamkan di sini. Ini wasiat itu. Iya. Kenapa ini nisannya miring sebelah? Padahal aku nggak minta dimakamin di sini. Aku kan mintanya dikremasi. Jadi gitu ya. Jadi konsepnya sama. Gitu. Jadi apa yang kita terima ya kita pakai. Ya. Nah, seru nih soalnya ngobrol gini ya, nggak beres-beres cerita ini. Sekarang mungkin ke depannya untuk mungkin adik-adik kita ataupun yang mungkin seumur kita sedang merasa mendapat panggilan. Ya. Tapi dia dihadapkan dengan pilihan, ternyata saya harus memilih satu dari sekian banyak porno yang ada. Nah, apa yang harus mereka pahami dulu dari, mungkin tadi Pastor Heri udah sedikit menyinggung ya. Panggilannya dulu dia pahami gitu. Nah, tapi saat dia sudah merasa ada panggilan, terus ada pilihan lagi yang harus dia pilih gitu. Betul. Nah, sebenarnya mental seperti apa sih untuk yang sudah mendapat panggilan terus mau masuk kemana? Harus seperti apa nih? Ya. Yang pertama, menjadi imam baik diosesan ataupun kongregasi itu bukan karir ya. Kalau yang udah dari awal mau berkarir, jangan ke situ. Itu karena Anda akan kecewa. Kecewa tidak sendirian tapi bisa ngajak yang lain. Menjadikan yang lain jadi korban juga bisa. Kecewa masal ya. Kan biasanya ada sunatan masal ya. Kita belum pernah sunatan loh. Menarik tuh. Ya, yang pertama itu. Terus yang kedua, ini panggilan untuk seumur hidup. Maka harus betul-betul dimantapkan dulu. Jangan main-main ya. Jangan main-main. Yang ketiga, kalau tertarik atau sudah punya informasi pada misalnya masuk Projo, masuk OAD, OEC, hiduplah dulu bersama. Ada kesempatan ya untuk mengenal gitu. Jangan sampai kalau istilah Sunda mah bau-bau munding gitu ya. Bau munding. Lamun yang munding. Ya, pendengar kita ada yang di Polandia ya. Bau munding naon. Yang terakhir itu ada di New York ada. Gitu. Brisbane ada. Ya, untuk yang di Polandia
Bau munding itu hanya mengenal baunya saja. Tapi ketika masuk ke kandangnya, oh kok jadi begini. Jadi tinggallah di situ. Kalau punya kontak seseorang yang imam dari situ, tanyakan, terus dia itu tinggal dan hidup. Dan jangan satu, cari juga perbandingan ke tempat lain. Tapi jangan, kalau laki-laki jangan ke sustra. Bukan disambut, disambit. Terima kasih infonya. Itu sih dari saya. Nomor Satyo. Idem. Ya, enggak. Ya sebenarnya apa yang dikatakan benar, tapi memang boleh perbandingan, tapi dalam arti positif bagaimana karya terus hidupnya gitu. Kan aja dibanding-banding gitu. Gak usah dibanding-bandingin, semuanya kerja buat Tuhan ya. Kadang kan ada juga yang mengatakan kok di sana lebih enak ya daripada di sini sebagainya. Nah, tapi kembali lagi ke diri masing-masing sih. Dia benar-benar mau masuk kongregasi ordo projo atau ordo itu karena panggilan atau karena pelarian, jangan sampai seperti itu. Kalau orang Jawa bilang kan jangan sampai pelayan itu kan lari ya. Atau pelarian gitu, tapi lebih pada pelayanannya gitu kan. Gitu. Tapi kalau yang pelarian ada nggak nih yang mencoba masuk ke biara? Iya, kalau semenjak saya pernah jadi waktu interview para calon itu ada juga sebenarnya. Jadi ya kita untuk bilang silahkan untuk berpikir lagi karena makanya dikorek lagi ya. Ya kita korek, ada yang bilang, aduh saya lagi susah cari kerjaan nih. Ya, aduh buset itu serius. Banting setir jadi. Terus gimana gitu. Nah, seperti itu. Jadi otomatis ada yang mengatakan seperti itu kan sebelum masuk biara aja. Lu pikir masuk biara juga enak hidupnya ya? Juga kerja gitu kan, di kebun lagi, kandang lagi. Seperti itu. Tapi artinya ya itu tadi kembali ke diri, motivasinya apa sih pertama yang masuk ke biara gitu. Ya boleh aja mau ke projo, mau ke OAD atau mau ke OSC atau kongregasi lain, silakan. Tapi yang penting adalah motivasinya harus mantep nih. Mantap gitu. Pastor Heri. Saya lagi lihat mic-nya. Kenapa ngeliat? Pastor Heri hari ini lagi banyak distract banget ya. Liatin nastar, liatin apa? Kastengel. Udah fokus dengerin. Gimana mau? Iya. Apa dan untuk mengarahkan orang yang mau menjadi imam, kami kan juga ada tes masuk ya. Namanya solisitasi. Solisitasi artinya penjurusan. Oke, terima kasih. Sebelum saya tanya udah dijelasin. Solus sendiri, jadi penyendirian itu. Kalau di seminari menengah kan tidak ada penjurusan. Mereka ngolah panggilannya dulu, mantap atau tidak. Kalau mantap baru masuk penjurusan. Ketika kami tegaskan untuk menjadi diocesan itu ya satu situasi yang harus dihadapi adalah melayani umat. Dengan keputusan dari Bapak Uskup. Maka kalau itu siap, kami bisa terima. Kalau yang apa? Kami inginnya waktu doa banyak, tidak banyak ketemu umat. Oh, salah alamat, jangan di sini. Nanti malah mengganggu pelayanan di paroki kalau dia hanya doa diketuk umat malah marah ya. Mending cari yang pertapaan ya. Kan silakan bertapa, bebas mau doa 8 jam sehari silakan. Kami arahkan ke sana. Kalau tidak untuk membunuh panggilannya, kalau benar jadi imam, kami arahkan ke tempat lain. Lalu nggak boleh jadi imam. Mungkin salah tempat saja. Maksudnya jangan ke sini, tapi ke sana. Artinya lebih tepat ke sini dengan kepribadian dia, pengalaman hidup. Maksud dia nanya, nanti ada pekerja kebun nggak? Ada yang nanya gitu? Ada peternakan ya. Di sini semuanya dicukupi. Maksud Bapak Uskup kan supaya hidup dalam kelimpahan. Nanti itu melayani juga melimpah. Tidak hitung-hitungan, sudah dicukupi dengan bukan dilimpahi. Semua fasilitas, keuangan benar tidaknya cukup dilimpahi oleh Uskup kan. Supaya nanti ketika melayani umat tidak hitung-hitungan, sungguh melimpah. Dan bukan karir seperti tadi Romono katakan ya. Mau hujan, mau panas, melayani umat jalan terus berangkat gitu. Jangan sampai nanti malah tanya hitung-hitungan di sini ada kerja kebun nggak, berarti sebenarnya gosip santer keluar dari biara atau keluar dari sekolah menengah sampai seminari ya. Nanti ada kerja kebunnya loh. Atau mungkin beberapa orang motivasinya belajar berkebun saja. Udah dapet ilmunya keluar gitu. Awas kalau ada yang gitu. Makanya disyukuri saja seperti juga kue ini ya kan, Kastengel yang juara ini. Aduh, nggak cuma Kastengel tapi juga ada nastar di sini yang bisa ditarik berkali-kali belum. Udah gue jauhin lagi mau. Jadi kalau pengen menikmati menu-menu enak ini
ini nggak cuma bisa dinikmati sendiri, tapi juga bisa jadi hampers buat Natal. Ada yang mau jadi souvenir kawinan juga boleh. Yes, ini adalah hampers dari Parcel Pekanbaru. Betul, tapi jangan khawatir walaupun di Pekanbaru, khusus Natal kali ini tuh ada diskon ongkir, free ongkir di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, yang unik memang untuk hampers Parcel Pekanbaru ini adalah kemasannya, Not. Kemasannya lucu banget. Packagingnya lucu banget. Ini bisa digunakan untuk menyimpan produknya dan juga kalau sudah selesai bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang lainnya. Betul, kayak jam tangan, kalung, cincin. Tapi jangan pernah coba untuk parkir mobil di dalamnya. Tidak cukup kecuali Hot Wheels. Tapi betul, kenapa enggak juga buat jadi tempat mainan anak Bisa Anda banget. ya. Nah, kalau pengen cari informasi lebih lanjut bisa ke Instagramnya, cari informasinya, ada Betul. Parcel Pekanbaru. Atau kalau pengen pesan langsung ke beberapa marketplace ya. Betul, ada di Blibli, ada di Bukalapak, Tokopedia sama Shopee. ya. Itu bisa dicek di sana. Promonya juga udah, Not? Atau Udah nomor dong. teleponnya kalau pengen menghubungi. Nomor teleponnya silakan, Son. Iya, bisa aja lu. Kan gua lagi buka yang lain. Gua lagi buka yang sana. Oke, pelan-pelan, sabar. 0811 Yes. 7599951 atau kita tulis juga di bawah ini ya. Yes, terima kasih juga ini untuk produknya. Kita jadi tahu bahwa ternyata kastengel dan nastar kalau disatuin enak. Enak banget apalagi kalau banyak. Iya. Kalau gitu selamat merayakan Natal juga untuk yang sudah mengirim ini ya, Parcel Pekanbaru ini kan ini buat Natalan. Dan juga selamat mempersiapkan hampers pesanan pemirsa Rumah Noni. Dan kalau sudah tidak dipakai ini saya bawa pulang, terima kasih. Kan kamu tidak punya mobil. Tidak ada yang ngeklaim. Saya klaim duluan. Iya. Terima kasih para Romo sudah hadir dari berbagai macam perguruan silat. Terima kasih Wong Fei Hung. Terima kasih Yoko sama Ini Shaolin ini, sabuk hitam. Sabuk hitam. Bener sabuknya hitam loh, bagus Semoga banget. buat umat yang sedang mencari informasi, mudah-mudahan bisa jadi sumber informasinya juga ya, Not. Betul, dan mudah-mudahan juga Rumah Noni kali ini seperti biasa bisa menginspirasi Anda semua. Terima kasih Pak Sureri, terima kasih Pak Setio, Pak Nana. Jangan kapok diundang lagi ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya sambil menikmati ini. Ya, rebutan lagi. Ketemu di episode berikutnya. Bye.